Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Untuk lebih menyempurnakan duduk kita pada malam hari ini, mari kita niat i'tikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jamaah sekalian, malam ini kita selingi kajian fikih kita dengan kitab Wasiyatul Mustafa yang mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Ya Ali wa ya Ali, sab'atun min ummati fil jannati. Pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang juga insya Allah berlaku buat kita semua, bahwa kata Rasulullah, Ali, ada 7 karakter di antara umatku yang fil jannah layak mengisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil salah satu bagian dari sifat-sifat ini atau karakter ini. Yani sab'atun min ummati fil jannah. Yani 7 karakter ini fil jannah min ummati, dari umatku ini di dalam surga. Apa yang pertama? Syabun taibun, pemuda yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau yang sudah uzur itu pantas deh. Kalau udah uzur itu pantas deh. Tetapi ini pemuda yang di badannya masih menggelora darah mudanya, tetapi masih memberikan ruang yang khusus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang. Makanya di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan adalah pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini yang saya suka katakan kepada anak-anak saya yang pada mondok. Saya 3-tiganya mondok semua. Saya bilang, kalian udah selangkah lebih maju daripada kawan-kawan kalian yang tidak mondok. Pertama, sudah masuk kategori anak yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah. Semalas-malasnya di pondok ya nggak mungkin lah, pasti sholat jamaah. Karena tidak sholat jamaah itu pelanggaran terberat di dalam pondok. Nggak sholat, terlambat aja tangan itu akan ngecap di pipi kita. Itu makanan harian Pak, dari dulu pondok tuh bukan sekarang. Dari dulu tuh pondok
kayak militer. Maghrib jam 6, setengah 6 santri semua sudah harus berkumpul di masjid. Begitu setengah 6 dihitung 10 detik, 1, wahid, isnain, salasa, arba, sampai 10 lewat stop. Tempelek, kelepok gitu. Dari dulu gitu. Makanya kuat-kuat dulu. Sekarang kan kagak. Anak SD saya bingung, jam-jam sekolah banyak emak-emak di depan sekolahan. Iya, itu emak-emak ngapain gitu. Lakinya ngasih aja lagi, ngatanya nganterin anaknya. Dalam hati anaknya cemen banget ya, emaknya cemen, anaknya cemen. Saya seumur umur gak pernah diantarin sama orang tua. Ya pantesan, udah gede-gede bukannya yang nguntungin malah yang ngerugiin emaknya. Emaknya cemen, anaknya cemen. Tapi pada ngerumpi itu. Itu laki-laki gak punya harga diri ya. Bini di pinggir jalan didiemin aja tuh, murah banget. Saya ini gimana laki-laki gak punya harga diri banget gitu. Itu perempuan juga murah banget, nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Udah gitu bininya ustadz lagi, aduh mana gitu. Ya kalau pesantren berat sih Pak. Pesantren itu pertama otaknya mesti di atas standar gitu. Kalau otak itu standar, karena pelajarannya berat. Kalau otak-otak standar kayak matematik 6 jangan pesantren dah. Enggak betahnya bukan apa-apa, enggak kuat itu pelajarannya. Yang kedua ekonominya mesti tinggi. Pesantren itu 10 kali lipat biayanya dari sekolah luar. Zaman saya di luar masih sekitar 5.000, kita udah 50.000. Itu baru bayarannya doang, belum jajannya. Makanya kalau nggak mampu jangan pondok, udah berat. Udah gitu kalau anaknya on dikit jangan dah, kasihan Pak, nggak betah. Saya bilang sama anak-anak tuh, kalian udah selangkah demi lebih maju. Bahkan saya dulu waktu mondok, di hati saya tuh udah ngomong, saya tidak boleh sama kualitas hidupnya nanti dengan kawan-kawan saya yang tidak mondok. Saya bilang ke santri saya di rumah, kalian gak boleh, harus punya keyakinan, gak boleh sama kualitas hidupnya dengan yang gak mondok. Sama rugi ente, sama aja rugi. Gimana gak rugi? Saat dia main HP, saat dia asik, kita nyuci Pak. Dia asik main, kita nyuci. Ketika dia lapar, dia tinggal cerita, bilang Ma makan. Kita enggak. Ketika dia sakit, ada yang usap-usap, kita bertahan dalam kesakitannya. Ketika dia kangen sama emak sama bapaknya, dia cukup meneteskan air mata ngelihat ke tengah-tengah sawah. Kebayang emak, kebayang bapak, kebayang kakak lagi makan ikan cucut yang sampai muntah saya makannya. Tapi harus kita makan, kalau enggak makan kita. Terbayang hidangan ayam goreng, kebayang telur, sama temen berantem cuma gara-gara tahu. Kamar 26 orang, satu pulang, dibilang jatahnya buat gue tahu, buat gue berantem cuma tahu. Allah. Makanya nggak boleh sama. Tapi kan ya faktanya begitu. Saya bilang sama santri itu, lihat tuh teman-teman ayah semuanya, santri manggil saya ke rumah semuanya. Berat banget ngomongin anak mondok tuh. Tapi mentalnya kuat, ntar fighting spiritnya kuat. Syabun taibun, pemuda yang pandai bertobat. Ayo nih, ayo dong. Udah saatnya orientasi hidup kita sekarang ini benar-benar untuk Allah, sebagaimana niat utama diciptakannya manusia. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk ibadah semuanya. Lah dunia mau dia ada kadar-kadarnya, nggak usah ketakutan.
Di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan di pembuka juz 12, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apalagi kalau kita baca Imam Ghazali, ya Imam, kita kerja nggak kerja, apakah bisa merubah kualitas rezeki kita? Enggak, kata Imam. Lah buat apa dong kalau gitu kita kerja? Itu biar ada pahalanya, kita bergerak begitu. Itu biar ada doanya itu biar menjadi hidangan pahala buat kita. Adapun rezeki, ya udah segitu. Nggak usah takut, selama masih hidup nggak mungkinnya enggak. Maka orang-orang yang udah dekat sama Allah, ketika ditimpa musibah tenang. Kenapa? Karena tauhidnya tingkat tinggi, wajar kalau disebut dia wali Allah. Cara Allah, ini antum biar tahu kalau yang mengkaji kita tasawuf. Makanya gini, kajian kita tasawuf itu benar. Kalau kata Abah Uci malah kiai-kiai sekarang belajar kitab Ihya cuma buat ceramah doang. Tasawuf Amaliyah. Apalagi sekarang saya sedih Pak, ketika banyak guru-guru muda selalu menceritakan karomah yang sadar tidak sadar dia sedang melecehkan Rasulullah. Saya sedih tuh. Ada orang cerita mimpi ketemu Nabi lari-lari sama Sayyidina Ali, pengen belajar sorok katanya. Aneh dengerin gitu, ya Allah, ini orang jahat banget. Dia melecehkan kecerdasan Kanjeng Nabi dan melecehkan, dan kalau mau nih orang musyrik nih. Kenapa? Sifat Nabi itu patonah, cerdas. Masa Nabi tolol? Ini orang kagak belajar tauhid tapi banyak pengikutnya yang kayak begini. Nabi Mi'raj sekali dia 70 kali, kan merendahkan derajat Kanjeng Nabi Pak. Ini orang kagak ngerti karomah. Saking bodohnya dia tidak bisa memilah dan memilih mana cerita yang boleh diangkat di permukaan secara am, mana yang perlu difilter pada kajian-kajian khusus. Itu berarti dia nggak ngerti itu. Kitanya juga kebangetan ngaji, nggak tahu bisa memfilter guru. Tapi guru-guru yang itu nggak begitu. Yang diangkat bagaimana motivasinya. Contohnya bahwa cara Allah ingin mengangkat derajat kekasihnya, orang-orang yang dicintainya, yang disebut wali min auliyaillah, maka pastilah dia akan penuh dengan ujian. Karena ujian, cobaan itu cara Allah dengan cepat mengangkat derajat hambanya. Tenang aja kalau gitu deh. Semakin Allah ingin mengangkat derajat hambanya, maka diberikan ujian-ujian. Kalau itu datang dari Allah, tenang kita. Nangis silakan sebagai manusia, tapi pasti badai berlalu. Gitu aja. Mau nangis tenang aja. Rizki ya, jangan batasin rizki. Gua kalau nggak kerja di situ gua nggak makan. Kok begitu? Berapa banyak orang bisa beli rumah bukan dari hasil kerja hariannya, tapi dari pintu rizki yang lain, Pak. Banyak kayak begitu. Jangan batasin. Bismillah aja. Kerja niat ibadah selesai. Kalau memang udah rezeki nggak kemana begitu. Maka wali-wali Allah tenang. Kenapa? Tenangnya bukan nggak ada ujian, nggak kuat kita kalau diuji. Tapi mereka punya tempat yang begitu mulia di sisi Allah karena begitu yakin bahwa ujian ini adalah cara Allah yang cepat mengangkat hamba-hambanya menjadi orang mulia di sisinya. Mau naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 aja pakai ujian dari Allah. Sabarin, karunia, syukurin, selesai. Makanya tasawuf itu semua ilmu amalia. Bukan seberapa banyak kitab tasawuf yang kita baca, bukan. Pandai nggak kita mengamalkan itu? Syabun taibun, istighfar Kanjeng Nabi nggak kurang 70 kali.
Wakila 100 kali itu kanjeng Nabi. Lah kita gimana? Ayo dong. Astagfirullahaladzim. 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 Ayo. Sampai nangis. Begitu udah sampai napas di kerongkongan, ketutup pintu tobat semuanya. Sepanjang-panjangnya umur manusia, likulli syai'in ajal. Waktunya akan sampai dengan ajalnya. Selesai. Gelas pecah prak sampai ajalnya. HP baru dibeli, belum juga seminggu, baru sehari jatuh kelindas motor, ajalnya udah habis. Manusia begitu. Harta yang menjadi kegagahan tinggal. Istri ditinggal, anak ditinggal. Yang nemenin cuma amal soleh kita. Mau kemana dari hidup? Itu yang selalu saya gelorakan untuk bapak-bapak yang di rumah. Kita ngaji bukan buat pintar depan, udah umur udah uzur kok. Cuma berharaplah di injury time usia kita ini ada sedikit amal soleh yang mudah-mudahan dengan amal soleh itu bisa mengundang cinta dan kasih sayangnya Allah sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu aja lah, hidup mau udah ada kadar-kadar ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kesulitan boleh jadi datangnya dari kemaksiatan yang kita lakukan. Yang susahnya apa sih? Enggak harus habis sholat di motor lagi jalan, ingat ke Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hebatnya apa sih? Ini kita di casing dengan aksesoris dunia, di ustadz-ustadzin, di kiai-kiaiin, punya pondok, punya hafal Quran lah, kita nggak tahu. Kita cuma usaha doang. Boleh jadi kita lebih busuk dari orang yang kita anggap busuk. Kita kan nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ngajar, man kasura kalamu kasura khotobuhu. Barang siapa yang banyak omongnya, banyak salahnya. Ngajar boleh jadi terperangkap yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ente nerangin, ente ngajarin, enggak ente amalin. Itu dosanya gede banget. Astagfirullah. Syabun taibun. Karakter yang pertama, wahai Ali, yang berhak masuk ke dalam surganya Allah adalah syabun taibun. Yang kedua apa? Tasaddaqa sirran, bersedekah secara sir. Dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Abu Bakar As-Suyuti, kemudian dikomentari oleh ulama Banten yang sangat tersohor seantero dunia, Syekh Nawawi Al-Bantani, menjadi kitab Tanqihul Qaul di bab yang ke-17 ketika menceritakan tentang fadilah sedekah, baik sedekah sir maupun sedekah yang terang-terangan, mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah. Tetapi khusus buat sedekah sir menjadi salah satu karakter umat Rasulullah yang berhak di dalam surganya Allah. Tasaddaqa sirran, diam-diam, tangan kanan memberi atau mengeluarkan, tangan kiri tak tahu, saking begitu secret, saking begitu rahasianya. Ya Allah. Dan lagian begini Pak, ada keterangan bahwa it'amut ta'am, memberi makan, bisa melebihi daripada kualitas istighfar seseorang.
Tapi it'amut ta'am yang benar-benar it'amut ta'am, bukan yang pamrih, yang biasa tahlil diundang 7 hari, suruh baca Yasin, Al-Muluk, kemudian tahlil dan mendoakan, pulangnya dikasih berkat, gitu kan ya? Di masyarakat kita begitu deh, kasih berkat. Yang nggak datang nggak dikasih, ustadznya 2. Ustadznya 2. Kenapa ya ustadznya kalau dikasih 2, istrinya 2 kata gitu. Enggak mah, itu mau dikelender gitu. Dikasih itu. Itu enggak termasuk it'amut ta'am. It'amut ta'am kasih aja. Makanya menjadi bagian terpenting itu sedekah, sampai digambarkan di dalam Al-Quran ketika kalau nanti kita diberikan kehidupan kedua atau diizinkan untuk bangkit lagi ke alam dunia, apa yang ingin dilakukan? Tasodakoh, bersedekah. Enggak kudu mampu, Pak. Iya, masa 5.000 aja nggak bisa masukin kotak. Ada tukang sampah kasih goceng ceban gitu. Kalau bapak senengnya dikasih berapa? Lembaran merah apa biru? Merah. Orang lain gitu juga kali ya. Cobain deh. Ya Ustaz, gila apa gue? Gitu. Gila. Ini nggak main-main nih. Tasaddaq kesiran nih. Iya, itu yang bikin ahli ibadah di zaman Nabi tapi miskin, pada cemburu sama orang-orang kaya. Enak banget nih, gua tahajud, dia tahajud, cuman lempengan sodakoh, dia sodakoh, gua kagak. Ternyata zikir-zikir kita sodakoh, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Pahalanya gede nggak tuh? Gede, karena gajinya gede, nggak banyak orang bisa. Coba liatin, sab 10, sab 20, 30 orang. Begitu selesai sembahyang tinggal 5 merebut. Itu kenapa? Susah banget ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Padahal apa tuh? Ghufirat dzunubuhum walau kana mithla zabadil bahr. Allah diampunin dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Tapi juga jangan suuzon. Boleh jadi dia membaca tasbih, tahmid dan takbirnya sambil sembahyang, sambil jalan. Wallahu alhamdulillah. Kayaknya banyak yang kayak begitu kayaknya. Kayaknya. Gitu. Ya Allah, tasaddaq kasiran. Ayo. Waktu subuh paling cakep tuh. Fabakir bis sedekah. Ayo. Apalagi hari Jumat 70 kali lipat. Makanya orang suka ngambil momentum yang disebut dengan Jumat berkah gitu ya. Tapi nggak usah ditunda-tunda. Emang usia kita sampai hari Jumat. Ya. Mak udah nggak ada, gimana? Sedekah buat mak. Sampai nggak hadis Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi, dulu ada mahasiswa saya pernah nanya gitu. Emang nyampe Pak sedekah orang hidup kepada yang mati? Ada bilang pertanyaan usang nak. Mahasiswa saya gituin dulu waktu saya masih aktif. Itu pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan sahabat Nabi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kesohihannya tidak terbantahkan, referensi kedua setelah Al-Quran. Sa'ad bin Ubadah pernah ngomong, Nabi bertanya, ya Rasul, inna ummi tufiyat, emak saya udah mati, aneh nggak ada. Dulu emak masih ada, aneh lagi kere-kerenya, kan ada begitu kan. Susah-susahnya. Begitu emak nggak ada, makmur tuh anak, tinggal nangis aja, naik mobil nangis, masuk rumah nangis. Kenapa? Andai kata emak tahu gue punya mobil, girang nih emak. Andai emak tahu gue punya rumah sampai tingkat, girang nih. Nanya sama Nabi, ya Rasul, kalau saya sodako, nilai pahalanya saya niatin buat emak saya, sampai nggak sih ya Rasul? Kata Rasul, na'am,
sampai saksikan ya Rasulullah, kebun korma saya yang ratusan hektar yang sedang berbuah itu seluruhnya saya sodakokan, yang pahalanya buat emak saya. Masya Allah, begitu. Yang punya emak, ayo Pak, biar girang di kuburan, asal Jumat, nggak bisa tiap hari, hari Jumat deh. Kalau bisa yang 100.000, jangan dilipet-lipet. Biar orang lihat sombongan. Diginin juga ketahuan, mungkin kotaknya tak ketahuan juga sama gitu. Mungkin ini bunyi kotak salah. Ya 1.000. Ya Allah, yang punya emak kasihan. Sedekah, apapun itu sedekah. Baca Quran, ya Allah, pahalanya buat emak saya. Sahabat Nabi ngambil sampah, Pak, diambil sampah. Ya Allah, andai kata ini ada pahalanya buat emak saya, ya Allah. Saking sayangnya memang. Syekh Ihsan Al-Jampesi jadi ulama hebat, disebut Imam Ghazali muda di zamannya, sampai dipinta ngajar di Al-Azhar Kairo, nggak pernah keluar negeri, ngarang kitab namanya Sirajut Talibin, mengomentari kitab Imam Ghazali bin Hajjul Abidin. Ditasihnya Imam Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, disebut Imam Ghazali muda. Ngurus pesantren sibuknya luar biasa, murid banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak lepas ngajar, sampai nggak sempet nengokin emaknya. Adiknya datang mau ke nengokin abangnya, bilangin sama masmu, dia nggak keluar dari batu, dia keluar dari rahim saya. Bilangin, ditegur tuh sama adiknya, Mas, dapat salam dari gue. Apa katanya? Mas nggak keluar dari batu. Nangis Syekh Ihsan Al-Jampesi, pulang ditinggalin santrinya. 500 meter masuk pintu gerbangnya, dia jalan ngesot dengan dengkulnya sebagai bentuk maaf. Itu Syekh Ihsan. Ente ini masih punya emak sama bapak, atau salah satunya tengokin ngapa? Asal datang lagi susah doang. Kalau lagi susah jangan cerita memang, ntar susah terus. Ceritanya yang enak-enak. Kalau ditanya sama teman, mau kemana lo? Gua mau ke taman surga. Begitu ngomongnya. Mak kita itu rumahnya taman surga. Harithah bin Nu'man pernah diimpiin sama Nabi berada di surga lagi ngaji. Coba bayangkan, kata Nabi, nimtu wa ra'aituni fil jannah. Aku tidur dan aku melihat diriku di surga. Jadi Nabi tidur mimpi ngelihat dirinya ada di surga. Nabi itu wasami'tu sauta qari'in yaqra'u. Nabi dengar ada orang lagi ngaji. Dia bertanya kepada malaikat, wa man hadha? Siapa ini orang di surga ngaji? Kita di dunia ngaji tahlil. Kata malaikat, hadza Harithah bin Nu'man. Ini Harithah bin Nu'man. Apa nih istimewanya Harithah bin Nu'man? Belum meninggal, diimpiin sama Nabi, nggak tanggung-tanggung ada di surga, hebatnya lagi ngaji. Apa keistimewaan Harithah bin Nu'man? Ya Allah, dia seorang pemuda yang begitu sayang sama emak. Doa mustajab bukan emak, bapak. Tapi pengabdian yang begitu tinggi nilai di sisi Allah, ummuka, emak. Ternyata Harithah bin Nu'man kalau mau pergi, dia datang ke emaknya, Mas, Bang,
Ya Umi, wahai ibuku, aku mau pergi kerja. Madza turid ya Umi? Mau nitip apa mak? Asal mau pergi, dia datang ke maknya, dia bilang, mak mau nitip apa mak? Masya Allah, kalau kita kan kebalik ya. Mak mau kerja, oh ya udah nitip anaknya mak, kan begitu tuh. Anak ledek nih. Umumnya begitu, umumnya umumnya nggak di sini, di Klender. Mak mau berangkat kerja mak, saya gawat ya, nitip anak mak. Hadis Abi Nu'man, mak mau apa mak? Hai dong yang punya orang tua, mak saya doyannya apaan? Udah doyannya makan rendang pagi dan sore. Rumah makan, beliin mas. Berapa sih kekuatan urut mak kita? Berapa? Nggak nyampe 100.000. Beliin. Ntar kalau udah nggak ada nyesel loh. Kalau udah nggak ada baru nangis, ya Allah, mumpung masih ada. Jangan pada menyesal ntar semuanya. Jangan cerita doang. Sampai sahabat pernah pak, ada yang nggak mau makan ame emak ame bapaknya satu meja. Dia takut menyakiti emaknya. Makanan pas-pasan, berlima, tempe 5. Diambil tinggal satu. Dia pengen ambil, takut emaknya juga pengen. Takutnya emak kalah cepet begitu. Dia nggak jadi tuh makan, nggak mau makan sama emaknya. Saking ditakut itu. Makanya kalau ada emak, lauk jangan pas-pasan. Lauknya orangnya 5, lauknya 5, 6 kayak lebih dikit. Emak 2. Untung dah yang masih punya. Kalau saya gini, ada punya emak hidup masih susah, tolol nih anak, gitu aja udah. Nggak habis pikir. Masih punya orang tua hidup susah, nggak habis pikir. Bayangkan surga yang nggak seberapa dibandingkan dengan ridhonya Allah turun manakala ada keridhaan dari ibu dan bapak kita. Itu surga, itu nggak ada apa-apanya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho Allah dulu. Ridho Allah yang segitu hebatnya nggak bakal turun tuh ke anak kalau tidak ada keridhaan dari ibu dan bapak kita. Pun sebaliknya, ridho Allah yang melebihi surga lebih hebat aja akan turun, apalagi cuman dari susah ke senang. Kecil kalau masih punya emak. Caranya bagaimana? Datang ke emak, jangan datang ke kuburan. Ziarah. Saya setahun pak, jagoan ziarah saya, nggak lepas dari luar Batang dulu. Jadi saya ngerti banget dah. Maulana Hasanuddin setiap malam Kamis dibukain pintu saya di nisannya di Gunung Jati di atas, berkali-kali saya nisannya itu Syarif Hidayatullah, ame seberangnya Sadatul Kahfi gurunya Sunan Gunung Jati, dibukain pintu aneh. Bisa beneran, bukan omong bohong. Tapi kalau di rumah masih ada emak ame bapak, datang ke beliau. Mau orang tua saya nggak ahli ibadah, ustaz apa? Datengin, cium tangan. Doyannya apa emak? Tahu sumedang, beliin. Cuma beli gocap doang. Tahu sumedang. Orang tua mah gitu ya. Tahu sumedang yang beneran, yang dalamnya ada isinya, jangan ngomong aneh. Demen anggur, beliin. Jangan yang di pinggir jalan yang dimakan pada merem mata. Asam banget. Di total, di fresh gitu. Yang cakep dikit. Yang girang mah gitu. Harganya jangan dicopot biar mania. Ya Allah.
Saya mah enggak Pak, nggak pernah gagal. Waktu saya masih ada, saya nggak pernah gagal. Tes apa aja saya lulus. Tapi begitu mah nggak ada, gagal terus. Masuk S2, nah, ini gampang, apanya gampang. Besok cuma berangkat mah, mau ujian mah, sing lulus neng diusap. Kakak nangis, belum punya rumah, dikelepak sama emak saya. 3 bulan emak meninggal, dia beli rumah, nangis. Ya Allah, tasoddaq sirron sama emak. Makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan ketika ditanyakan wa'yas'alunaka madza yunfiqun, ada klasifikasi untuk yang siapa yang harus dinafkahkan pertama kali. Ditanya kata Allah, wa'yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Pertama falil walidaini, yang pertama dinafkahkan itu kedua orang tua kita. Itu Al-Quran yang nyuruh tuh. Ketika ditanyakan siapa yang pertama kali yang harus kita nafkahkan, maka Allah menjawab falil walidain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان